langsung biar nggak terlalu lama dengan withdrawalnya saya persilakan Bang Kenzi untuk menyampaikan materinya. Monggo, dipun lajengaken. Lanjut. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya dan terima kasih tim leader yang telah kumpul bareng di Zoom Akademi Power Team malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Malam ini Zoom Academy kita berlanjut dan kita bisa ngumpul lagi dalam hal pembahasan positif untuk menjalankan atau mengembangkan kapasitas kita dalam hal pengetahuan proyek ekosistem Metaverse. Teman-teman, malam ini kami akan menyampaikan materi tentang Porscoin khususnya karena beberapa saya melihat masih ada kelemahan dalam hal pemahaman. Memang Porscoin pada saat ini adalah fase distribusi, tapi kita juga harus memahami, mendekatkan diri dengan produk ini dalam hal pemahaman. Di dalam pengembangan proyek Metaverse, pastinya kita lebih ke pemasaran programnya, tapi ada beberapa produk aset yang mendukung dalam hal pemasaran, yaitu produk-produk digital asetnya, seperti NFT, Porscoin, dan beberapa proyek lainnya. Nah, pastinya kita harus mendekatkan diri, memahami satu persatu produk pendukung atau elemen-elemen yang ada di proyek Metaverse. Dan harapannya semoga materi ini bisa menambahkan pemahaman dalam hal Porscoin itu sendiri. Dan pastinya kita juga ada sesi sharing malam ini. Dan teman-teman bebas bercerita, bertanya, ngobrol di sesi setelah materi ini nanti. Dan pastinya kita akan berdiskusi untuk semua pertanyaan, semua tema yang akan teman-teman sampaikan. Ya, pertanyaan atau diskusi tidak terfokus ke tema malam ini, tapi secara menyeluruh apapun bisa dibahas. Dan nanti setelah sesi materi pastinya. Dan untuk teman-teman yang ada di live streaming, selamat malam. Dan nanti untuk di YouTube channel, teman-teman juga bisa menulis di kolom komentarnya untuk pertanyaan. Dan sebelum saya masuk, ada beberapa anggota baru yang saya lihat baik di YouTube channel ataupun di Zoom. Saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Power Team Indonesia. Dan kami pastikan yang bergabung di Zoom itu adalah bagian dari Power Team yang khususnya memang sudah menjadi mitra kita dalam hal partner bisnis di Project Metaverse. Salam kenal, saya Kenzi dari Batam dan kami terhubung dengan Global Internasional dalam hal standar pengembangan atau pemasaran dari proyek ini. Saya akan masuk ke sesi materi dan harapannya teman-teman bisa menerima informasi malam ini sebagai ya pemahaman untuk digital asetnya atau elemen dari aset digitalnya. Dulu kan Mbak Dina gitu. Oke, saya akan setting. Oke, kemudian kita masuk di tema malam ini. Selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Teman-teman, kita akan membahas tentang Porscoin. Ini adalah aset digital potensial yang mana tema ini kita angkat untuk meningkatkan pemahaman atau pendekatan di dalam produk ekosistemnya yang akan dikembangkan. Oke, kemudian pastinya Zoom malam ini ada tujuannya dalam hal untuk informasi detail tentang Porscoin. Jadi dengan adanya materi malam ini, kita mendekatkan dalam hal pemahaman untuk Porscoin ini sendiri. Porscoin adalah elemen penting di dalam proyek ini karena dia bagian dari cryptocurrency tokenomic yang akan dikembangkan dan akan digunakan sebagai alat transaksi nantinya secara keseluruhan. Kami telah meluncurkan banyak akademi, teman-teman bisa mengakses di YouTube channelnya Power Team dengan tema yang berbeda. Ada tentang teknologi, tentang strategi, dan banyak hal kita bahas di akademinya Power Team dan teman-teman bisa mendapatkan record atau materi ulangnya di YouTube channelnya Power Team. Roadmap peta jalan Porsche ekosistem itu cukup panjang dan perlu saya mengingatkan kembali, teman-teman mungkin terkadang kita lupa bahwa kita telah berjalan di Project Metaverse itu hampir 1 tahun. 1 tahun itu adalah kita menjalani, membangun, memahami, dan pastinya dengan 9 bulan lebih, hampir 1 tahun, apa yang kita dapatkan, pastinya kita telah mendapatkan banyak hal. Pertama, kita mendapatkan ilmu pengetahuan tentang blockchain secara keseluruhan. Kita telah menemukan mindset bisnis, kita telah menemukan tempat kita mengembangkan diri dalam hal sebuah atau menjalankan sebuah peluang bisnis. Dan hebatnya lagi kita bisa menciptakan peluang kepada orang lain. Nah, selain dari itu, perjalanan kita di dalam Project Metaverse, ternyata kita sudah memiliki banyak aset. Yang mana aset-aset ini adalah elemen-elemen yang mana itu adalah sumber uang, baik yang saat ini sudah menghasilkan ataupun yang nantinya akan dikembangkan.
Yang sudah menghasilkan pastinya dari pemasaran program itu sendiri. Kemudian pastinya dalam waktu dekat ini ada NFT royalty dan kedepannya ada Porosquin. Nah, jadi teman-teman, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah mempunyai level, kemudian teman-teman juga sudah mempunyai Porosquin, NFT. Nah, itu adalah sebuah aset yang mana kedepannya adalah sumber uang dan akan dikembangkan secara maksimal. Pastinya elemen itu sangat penting kita jaga dan kita pertahankan karena pada dasarnya untuk mendapatkan itu sangat sulit. Apalagi ketika teman-teman sekarang ini ingin mendapatkan NFT, teman-teman harus membeli sampai 7 level program Universe. Tapi dulu mungkin sampai 11 level program tekstil. Nah, dengan adanya peningkatan-peningkatan dari program yang dikembangkan, pastinya kita akan merasakan perbedaan. Apa yang kita bangun dahulu dengan apa yang kita dapatkan. Dan saat ini beberapa poin yang mungkin sulit didapatkan, itu mudah didapatkan dahulu. Yang sekarang mudah didapatkan, 5 bulan yang akan datang itu akan sulit didapatkan. Nah, dengan adanya pemahaman itu, maka pastinya teman-teman tidak akan pernah melewatkan kesempatan, ya, terutama kesempatan dalam hal mendapatkan Porosquin. Metaverse ini adalah unggulan dari sistem terdesentralisasi. Ini menawarkan berbagai macam produk dan aktivitas yang menyatukan dunia keuangan DeFi dan virtual reality. Moto Metaverse adalah menciptakan dunia baru, ya, dengan aturan, penghuni, hukum, dan keamanan, dan serta perjalanan bisnis yang tidak dapat diakhiri, dihapus, atau dihentikan. Nah, jadi kita mendapatkan sebuah proyek yang memang luar biasa dalam hal kekuatan dari teknologinya, dari sistemnya. Teman-teman sangat sulit menemukan bisnis seperti ini, yang mana ini meyakinkan kita untuk penerapan komitmen dan konsisten. Ya, teman-teman bisa melakukannya terus-menerus, yang tidak bisa dilakukan di project network pada umumnya. Karena pada dasarnya, bisnis itu belum terdesentralisasi. Kenapa terdesentralisasi lebih unggul dalam hal daya tahan? Karena tidak adanya pengaruh dari eksternal atau sentral tertentu. Teman-teman, di sini tentang Porosquin. Jadi Porosquin ini adalah cryptocurrency, itu perlu diketahui. Jadi dia merupakan tokenomik yang akan memungkinkan berbagai macam transaksi dalam metaverse. Jadi pengembangan ekosistem metaverse ini nanti itu menggunakan alat transaksi Porosquin. Dan hebatnya lagi, Porosquin ini juga akan digunakan di semua ekosistem yang ada di Metaverse. Maksudnya ekosistem yang ada di Metaverse itu ada banyak ekosistem yang akan dikembangkan di dalam project Metaverse, baik dari pemasaran-pemasaran program ataupun pemasaran hal transaksi aset. Nah, semuanya itu kedepannya akan menggunakan Porosquin. Oke. Nah, ini adalah sebuah cryptocurrency atau token, ya, tokenomik yang dirancang sedemikian rupa sehingga koin akan memiliki pertumbuhan nilai hingga terbentuknya metaverse nantinya dan listing di open market. Nah, dalam hal distribusi ini sendiri, Porosquin ini sebenarnya tanpa disadari sudah membentuk sebuah nilai, ya, nilai yang dirancang di dalam program smart contract untuk distribusi, dan itu merupakan strategi di dalam menumbuhkan nilai dari Porosquin. Porosquin hanya dapat diperoleh melalui multi-mining di program smart contract Universe. Ini memungkinkan peserta untuk memperoleh Porosquin dengan harga yang rendah sebelum metaverse dan listing coin di market. Jadi kalau berbicara tentang mendapatkan peluang untuk membeli Porosquin ini dengan harga yang sangat murah sekarang saat ini, ya, karena pasti distribusi. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan Porosquin nanti setelah di listing, setelah digunakan di metaverse, ya pastinya kita tidak akan pernah mendapatkan harga yang sangat murah. Karena semua ekosistem aktif dalam hal ini pasti permintaan dari Porosquin itu meningkat dan menumbuhkan nilai yang lebih tinggi. Jadi bisa kita dapatkan di mana? Di market pastinya. Pada tahap awal, harga Porosquin akan dimulai 0,25 DAI stablecoin dan akan meningkatkan harga sesuai dengan algoritma khusus yang diintegrasikan ke dalam smart contract distribusinya. Selain dari itu juga, Porosquin ini dilindungi berbagai macam skema yang umumnya melindungi dari skema pump and dump. Jadi ini mendorong sebagian besar peserta Metaverse untuk fokus pada pertumbuhan proyek jangka panjang, pertumbuhan Metaverse ekosistem. Nah, sistem ini, Metaverse, itu didesain untuk semua orang dalam hal mengembangkan proyek ini. Jadi tidak ada istilah pump and dump. Karena pump and dump itu biasanya terjadi ketika ada manipulasi atau ada sekelompok orang yang memegang volume terbesar dalam hal proyek cryptocurrency.
Nah, itu terjadi biasanya di proyek sentral dengan pola distribusi ICO. Kenapa? Karena pada dasarnya owner, kemudian tim pemasaran, kemudian tim TI program, itu biasanya mereka telah memiliki sekian persentase dari total yang beredar Porosquin, cryptocurrency yang mereka kembangkan. Tapi di Porosquin, semua orang itu akan mendapatkan Porosquin itu melalui program yang adil, yaitu program smart contract. Ya, tidak peduli itu Lado Octanicop, tim programmernya, dan siapapun, itu pastinya mendapatkan Porosquin itu dengan pola yang sama, yaitu harus mengambilnya melalui multi-mining dari program Universe. Nah, jadi di sini saya mengingatkan kembali karena di dalam beberapa hari terakhir masih banyak yang salah memahami bahwa di sini saya perlu sampaikan kembali, token energi itu bukan Porosquin. Ya, jadi teman-teman kita di dalam project Metaverse itu banyak memang elemen yang dikembangkan, terdiri dari banyak program smart contract dan terdiri dari banyak kode token. Ya, baik tokenomik ataupun token dalam hal pembentukan internal ekosistem. Nah, dalam hal ini token energi bukan Porosquin ya, SFC, SFCR itu bukan bagian dari tokenomik. Tapi token ini digunakan untuk energi yang diperlukan yang membebankan atau untuk meningkatkan NFT dalam hal royalty bonus. Ya, jadi ada elemen namanya energi token yang akan digunakan untuk meningkatkan level NFT. Nah, dengan mengisi token energi, peserta dapat mencapai level status yang berbeda dan fungsi NFT yang lebih menguntungkan. Token energi ini akan didapat dari program Tekstil Klasik dan Universe. Oke. Nah, di sini dalam hal pendapatan di awal kita mendapatkan dari tekstil atau materi klasik dahulu, tapi sekarang kita mendapatkan dari program Universe. Ya. Nah, kedepannya juga mungkin kita akan mendapatkan dari kedua program ini. Tapi untuk saat ini hanya sampai hanya di Universe. Berapa banyak untuk mencapai level 1? Itu kemarin saya hitung untuk mendapatkan NFT level 1, itu kita harus membeli paket lengkap 6 sampai 7 level, ya. Jadi modalnya cukup besar, itu mencapai 200 jutaan untuk mendapatkan energi token yang banyak. Dibandingkan dahulu, kita cukup membeli sampai level 11, artinya kita cukup mengeluarkan dana sekitar 120-an ya kalau nggak salah. Jadi ada kenaikan dalam sisi kalkulasi energi token dan sedikit sulit untuk didapatkan. Oke. Nah, tapi seiring berjalan untuk NFT sendiri pastinya kita masih menunggu beberapa programmer yang sedang meluncurkan beberapa program dan pastinya ada update informasi tentang NFT nantinya. Tapi pada dasarnya ketika teman-teman mempunyai energi token itu bukan bagian dari Porosquin, tapi energi tersebut adalah sebuah aset untuk mengisi energi ke NFT yang teman-teman punya nantinya. Universe. Jadi Universe ini adalah program matrik berikutnya yang sebelumnya ada tekstil. Jadi sekarang kita ada namanya Universe. Sudah diluncurkan 1 bulan lebih. Dan program ini teman-teman harus paham itu terfokus untuk distribusi Porosquin. Jadi Porosquin ini distribusinya melalui program Universe. Nah, bagaimana ketika distribusi ini selesai? Karena kita sama-sama tahu Porosquin ini kan mempunyai total supply. Nah, kalau semuanya sudah didistribusikan, apakah program Universe ini akan berhenti? Pastinya tetap lanjut dan akan permanen menjadi penghubung untuk proyek Metaverse. Jadi berbicara tentang Universe ini ada 2 fase. Universe diluncurkan untuk distribusi Porosquin, itu fase pertama atau tahap pertama. Kedepannya yang permanennya Universe ini akan terhubung dengan proyek Metaverse. Ya, jadi teman-teman tier yang kita aktifkan sekarang ini fungsionalnya itu coinset yang kita aktifkan fungsionalnya untuk mendapatkan Porosquin. Tapi kedepannya tier dan beberapa program yang kita dapatkan di program Universe ini akan terhubung di Metaverse. Ini merupakan program inti Metaverse, ya, sumber penghubung Metaverse ekosistem dengan penerapan prinsip desentralisasi yang paling aktif. Jadi teman-teman harus menyadari Universe ini adalah elemen penting karena dia mendistribusikan Porosquin dan juga terhubung dengan proyek besar yaitu Metaverse. Metaverse ini adalah sebuah proyek yang cukup diutamakan dalam hal pengembangan karena dari Metaverse ini akan menumbuhkan pendapatan yang luar biasa, yang mana hasil dari pendapatan ini juga berpotensi akan masuk di dalam program reward-nya NFT 30%-nya. Nah, berbicara tentang total supply Porosquin,
Jadi kalau berbicara tentang cryptocurrency, ya pastinya kita pernah mendengar yang namanya total supply. Ya, seperti Bitcoin, itu juga mempunyai total supply. Jadi ada maksimal Bitcoin itu beredar yang akan beredar. Jadi pada dasarnya sama, prinsipnya seperti itu. Untuk Persquin itu hanya tersedia sebanyak 585.142.858 koin aja di seluruh dunia nantinya. Jadi dia tidak akan pernah bertambah. Jumlah total pasukan koin Pors ini nanti juga akan seiring berjalan akan kurang dalam hal ada proses burning dan segala macamnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan Porcoin ini, teman-teman bisa mengambilnya dari distribusi, ya, mekanisme distribusi yang ada di program Universe. Dan ada pembakaran bertahap juga setelah proses distribusi selesai, karena memang sudah dikaitkan dengan smart kontrak khusus. Kemudian teman-teman juga harus memahami bahwa distribusinya ini dibagi di dalam beberapa bagian. Jadi dari total supply, kemudian Porcoin ini lebih banyak ke arah Universe, ya, marketing Universe. Jadi sebesar 80% itu didistribusikan melalui program Universe. Sisanya itu untuk likuiditas, ya, likuiditas yang ada di market. Jadi ketika nanti pada saat listing pastinya membutuhkan daya tahan dalam hal pembukaan market di awal dan pengembangan Porcoin di awal. Kemudian juga ada dari TR token, jadi TR index. TR yang kita dapat berupa token itu adalah token reward. Dalam hal ini juga itu bisa menghasilkan dalam hal Porcoin nantinya, dan metodenya mungkin nanti akan ada. Nah, jadi teman-teman juga apa yang kita dapatkan termasuk TR token itu adalah bagian dari elemennya project Metaverse, dan pastinya itu ada manfaatnya untuk pengembangan project ini. Kemudian 4% ke Metaverse development dan lain-lain. Nah, jadi kalau berbicara tentang Porcoin ini kita bisa melihat angka terbesarnya ada di Universe program. Porcoin adalah tokenomic, bukan stabil coin. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan mana yang tokenomic dan mana yang stabil. Nah, tokenomic adalah istilah cryptocurrency. Tokenomic adalah token yang mempunyai nilai, mempunyai fungsi, fundamental, karakter, market, dan ekosistem. Ya, ada parameternya, ya, baik dari peristiwa, kemudian proyek tertentu, objek, situasi, dan lain-lain. Ya, seperti Porcoin, udah jelas ini adalah bagian dari cryptocurrency yang dikembangkan oleh komunitas besar di seluruh dunia. Proyeknya cukup jelas bahwa Porcoin ini akan digunakan di dalam Metaverse dan Metaverse ekosistem. Objeknya cukup jelas bahwa kita mempunyai beberapa platform proyek berlapis yang kedepannya akan digunakan atau alat transaksinya menggunakan Porcoin. Dan situasinya, analisisnya cukup baik karena Porcoin menggunakan metode yang baru dalam hal distribusi, dalam hal pengembangan, yang mana ini adalah kekuatan komunitas global cryptocurrency. Jadi teman-teman, apapun proyeknya yang ada di Metaverse itu bukan milik Lado. Lado hanya membuat, tapi ini milik semua orang yang terlibat di dalam sejarah pengembangan DeFi ini. Jadi kekuatannya penuh karena orang merasa memiliki sistemnya. Orang merasa bahwa ini adalah bagian dari dirinya masing-masing. Karena setiap pendapatan di proyek ini, apapun yang kita dapatkan pastinya itu dari diri kita sendiri. Kita dapat NFT, kenapa kita bisa dapat? Karena perjuangan untuk mendapatkan itu. Kita mendapatkan banyaknya bonus dari DAI stablecoin, itu karena apa? Karena dari hasil perjuangan individu masing-masing. Nah, jadi teman-teman harus memahami, proyek ini bukan rekayasa bonus atau rekayasa profit. Semua yang terjadi, uang yang terjadi, yang tercipta di dalam program ini semuanya adalah mempunyai sebab akibat. Itu harus dipahami. Jadi teman-teman, platform Metaverse hanyalah sebuah jalan untuk mengembangkan suatu proyek atau bisnis dan untuk merubah finansial dalam hal pendapatan. Ya, jadi ini hanyalah jalan. Pendapatannya pastinya dari kemampuan, skill, dan pemahaman masing-masing orang. Teman-teman, Porcoin akan digunakan di setiap bagian ekosistem, termasuk perputaran produk digital dan program aset, serta platform Metaverse, ya, berbagai
yang ada di dalamnya. Jadi di dalam metaverse juga ada ekosistemnya. Jadi teman-teman harus memahami bahwa metaverse itu bukan hanya sekedar dunia virtual, tapi di dalam situ kita bisa mengakses banyak hal. Ya, teman-teman bisa bermain game, kemudian menjalankan suatu bisnis, jual beli aset, baik itu berupa properti dan lain-lain sebagainya. Nah, alat transaksi yang kita gunakan yaitu Poroscoin. Nah, jadi bayangkan ketika Metaverse ini bertumbuh, ada banyak aktivitas di dalam dunia ini, dunia digital, virtual ini. Kemudian, Poroscoin ini pastinya sangat dibutuhkan di dalam dunia ini. Nah, dengan adanya peningkatan kebutuhan dalam hal orang yang ingin memiliki Poroscoin sangat banyak, karena Poroscoin sendiri digunakan di dalam transaksi banyak ekosistem di Metaverse ini, pastinya dia akan menumbuhkan nilai. Kenapa? Karena secara total supply itu dibatasi. Permintaan meningkat, total supply terbatas, dalam hal tidak bisa ditambah, maka yang bertambah adalah nilainya. Nilainya yang akan meningkat. Terjadi tawar-menawar, supply dan demand. Nah, kemudian juga kekuatannya juga ada di ekosistem Metaverse yang kedepannya juga akan mengembangkan banyak proyek, ya termasuk zona game, kemudian penjualan tekstil produk, dan banyak hal yang akan dikembangkan di dalam proyek Metaverse, sehingga semuanya ke depannya bertahap akan menggunakan Poroscoin sebagai alat transaksi, bahkan termasuk jual beli program yang sekarang ini menggunakan DAI stablecoin. Tapi itu masih jauh perjalanannya, tapi kita mempunyai masa depan. Dalam hal ini Poroscoin ini adalah elemen penting dalam hal alat transaksinya. Kalau alat transaksinya atau Poroscoin ini jelas digunakan di dalam semua ekosistem yang tumbuh di proyek berlapisnya Metaverse, teman-teman bisa bayangkan beberapa proyek cryptocurrency yang hanya mengandalkan suatu bahasa promosi tanpa ada real penggunaan atau karakternya tidak ditemukan. Dalam hal ini misalnya Queen Meme ataupun beberapa cryptocurrency yang kita bisa lihat bisa tumbuh secara komunitas aja. Nah, di Poroscoin teman-teman bisa melihat kekuatannya, komunitasnya kuat, ya, seluruh dunia, ada di ratusan negara, itu secara komunitas, dan itu sudah cukup untuk menaikkan nilai dari Poroscoin ini sendiri. Nah, belum lagi berbicara tentang ekosistemnya, ada dua jenis, Metaverse dan Metaverse Ecosystem. Nah, jadi teman-teman bisa melihat potensial sekali bahwa Poroscoin ini mempunyai nilai yang tinggi. Tapi satu hal yang perlu diketahui, kita di Project Poroscoin, di Project Metaverse ini bukan uang cepat, tapi kita harus melalui beberapa proses. Aset-aset yang dulu mungkin tidak bernilai, seiring berjalan sesuai dengan perkembangan ekosistem itu akan menumbuhkan nilai. Contoh kasus yang sudah terjadi, kita dapat NFT. Pada saat diluncurkan di market OpenSea harganya 5 DAI stablecoin, level 1. Tapi 1 bulan berikutnya ternyata 100 sampai 200 DAI stablecoin. Nah, dalam hal itu jadi teman-teman juga sudah menjalani atau mempunyai bukti bahwa apapun yang bernilai atau yang potensial itu membutuhkan proses. Ada beberapa fase yang memang harus dilewati. Terkadang kita melihat ada di suatu fase tertentu dia menurun dalam kategori dari sisi nilai menurun, minat menurun, tapi itu memang harus dilalui. Karena untuk pembentukan market, pembentukan ekosistem itu tidak langsung spontan langsung jadi seperti itu. Mungkin Poroscoin akan diluncurkan di awal 1 minggu pertama mungkin harganya $1 dan mungkin dia akan turun lagi kembali di bawah $1. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Kita tidak tahu ke depannya, kita lihat kondisi realnya seperti apa. Karena secara kekuatan di Poroscoin itu tidak memungkinkan untuk dump, ya, pump and dump, ya, atau semacam cryptocurrency yang selama ini didistribusikan, di listing, kemudian buka market langsung ngedrop, kemudian nggak naik-naik lagi. Jadi nggak akan mungkin seperti itu karena secara volume distribusi Poroscoin ini didapat dengan metode sistem, ya, pengaturannya sangat adil sesuai dengan tier program harus dilewati. Nah, kemudian teman-teman, distribusi multi-mining system ini merupakan pertama di dunia dalam hal distribusi cryptocurrency. Oke, distribusi Poroscoin di Universe program ini disebut multi-mining. Jadi bukan mining. Jadi kalau mining itu kan perlu yang namanya mesin, ya, mesin fisik tradisional. Seperti Bitcoin itu harus menggunakan CPU modifikasi, kita membeli mesinnya atau memodifikasi sendiri dan membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Nah, itu biasanya kita sebut mining atau menambang. Nah, dalam hal ini di program
Forsquin distribusinya metodenya menggunakan smart contract. Oleh karena itu diawali dengan multi pada nama awalnya, bahasanya. Nah, jadi ini di dalam hal distribusi, teman-teman tidak menyadari mungkin ini adalah sesuatu yang baru dalam sejarah. Oke. Nah, jadi distribusinya pun itu dengan metode pertama di dunia. Jadi tidak pernah ada distribusi menggunakan pola ini sebelumnya. Ini harus disadari, ini juga merupakan nilai jual dalam hal Forsquin ini sendiri. Dari sisi distribusinya aja kita menemukan keunikan, metode lain. Dalam beberapa proyek kripto, mungkin teman-teman sudah banyak terlibat ya di dalam pengembangan proyek cryptocurrency baru. Itu biasanya kita namanya ICO. Ya, jadi ada cryptocurrency yang ditawarkan ke masyarakat, dan cryptocurrency-nya itu kita dapatkan dengan cara membeli ke founder misalnya, ke perusahaan tertentu. Kita belinya menggunakan USDT, Bitcoin atau Ethereum. Nanti cryptocurrency yang kita punya yang sudah ada nilainya, yang sudah jelas ada di market, ya, itu biasanya kita kirim ke wallet tertentu. Nanti kita digantikan dengan cryptocurrency yang baru tersebut. Itu pada umum seperti itu. Nah, jadi Forsquin tidak seperti itu. Jadi dia metodenya menggunakan smart contract, terdesentralisasi, tanpa ada campur tangan seseorang, ya, tanpa ada campur tangan foundernya, adminnya. Nah, jadi dalam hal ini cukup menarik, dan pastinya ketika ini melewati proses distribusi, listing, kemudian ekosistem, dan berhasil, maka ini adalah bagian dari sejarah dengan metode multi-mining smart contract atau distribusi Forsquin dengan metode bertahap menggunakan program smart contract. Program akan berjalan sampai Forsquin ini dilistingkan. Jadi targetnya kita harus menghabiskan total supply-nya. Harga akan ditentukan oleh desentralisasi khusus dengan mekanisme bekerja berdasarkan prinsip otomatis DEXA halving namanya, alias soft halving. Ya, ini adalah algoritma baru yang secara bertahap menumbuhkan nilai untuk menambang, untuk mining koinnya Forsquin ini. Nah, dalam hal ini ada dua tahap, ya. Dari total keseluruhan, total supply itu kita akan melewati yang namanya tahap pertama, microblok, ya. Microbloknya ini akan dibuka sebanyak 10 secara berurutan, dan harganya pada saat distribusi pertama itu harga terendahnya 0,25 DAI stabil coin. Tapi sekarang ini pastinya kita tidak akan pernah bisa kembali ke sini mendapatkan dengan harga 0,25 DAI stabil coin. Kenapa? Karena sekarang udah masuk ke microblok di 1.4, artinya microblok yang keempat. Ya. Nah, jadi harganya berapa? 0,3 sekian. Jadi pastinya ketika teman-teman mengeluarkan 50 DAI stabil coin, itu nggak dapat 200 meta Forsquin lagi, tapi dapatnya itu sekitar 164 meta Forsquin. Kalau berbicara 1 bulan lagi, maka mungkin kita sudah masuk di area sini. Ya, harganya pastinya lebih tinggi. Untuk tahap pertama, microblok tertingginya itu 0,45 DAI stabil coin, 1 Forsquin-nya. Nah, kemudian ketika tahap pertama habis, 50% dari total supply habis, maka akan membuka kembali dari microblok dengan harga startnya itu 0,5 DAI stabil coin. Dan ketika teman-teman mengeluarkan 50 DAI stabil coin, maka akan mendapatkan 100 meta Forsquin. Orang yang membeli di fase ini, ketika masuk di microblok tahap keduanya, pastinya udah mendapatkan keuntungan 100% dari nilai. Ya, kenapa? Karena kalau dulu kita mendapatkan 50 DAI dapat 200, dan di fase ini kita mendapatkan Forsquin 100 meta Forsquin. Jadi ada kenaikan dari sisi nilai Forsquin-nya, tapi pendapatan kita dalam hal mendapatkan melalui coinset itu berkurang. Kenapa dia berkurang? Ya karena pengaruh dari satuan nilainya, perkaliannya. Nah, seiring berjalan, beberapa proses microblok akan terbuka secara otomatis menggunakan program smart contract DEXA halving tadi, sehingga pada akhirnya di distribusi terakhir itu harga tertingginya 0,76, ya, 0,9, sorry. Ya, ini adalah pembaginya. Ini adalah rumus pembaginya. Ini adalah harga per Forsquin-nya. Satuannya adalah DAI stabil coin.
Maka di sini kita bisa melihat harga tertinggi 0,9, hampir 1 die stabil coin. Nah, bisa kita menyimpulkan bahwa pada saat listing di market, harga kemungkinan startnya itu dimulai dari $1. Di microblok yang terakhir, di tahap 2 ini, teman-teman dengan mengeluarkan 50 die stabil coin, maka akan mendapatkan 55 Metapors coin. Nah, jadi dari sisi distribusi belum listing aja, kita sudah bisa melihat bahwa Porscoin ini menumbuhkan nilai secara bertahap. Pertanyaannya, apakah di fase distribusi ini Porscoin ini memang sudah digunakan di dalam ekosistem? Secara tidak langsung sebenarnya sudah digunakan. Penggunaannya itu ada di poin pada saat kita memperpanjang tier program. Karena untuk memperpanjang tier program yang kita aktifkan di Universe, itu sudah menggunakan Porscoin tanpa disadari. Nah, tapi nilainya kita bisa mendapatkan nilai yang lebih murah dari harga tier tersebut. Jadi 5 kali lebih murah, tapi syaratnya penggunaannya menggunakan Porscoin. Oke. Nah, pastinya dengan adanya metode seperti itu, tanpa disadari, walaupun statusnya adalah fase distribusi, dia sudah menumbuhkan nilai secara bertahap dan terus naik. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Ini ada 3 poin. Cara mendapatkan Porscoin di masa distribusi ini. Pertama itu dengan membeli tier Universe Matrix. Jadi teman-teman bisa membeli Matrix ini ya dalam hal tier program Universe, dan ini adalah sistem Matrix untuk network atau jaringannya. Maka di sini sebenarnya teman-teman bisa menghasilkan Porscoin. Bagaimana caranya? Kita beli tier program, kemudian kita kembangkan bisnisnya, kita lakukan pemasaran programnya, kampanyekan bisnisnya, perkenalkan potensialnya, manfaatnya, maka kita akan mendapatkan potensi setiap titik dari 62 titik di dalam 5 orbit yang setiap titiknya itu 15%. 15% itu perkaliannya dari mana? Dari harga level tier tersebut. Ya, kalau level 1 kan 15%-nya artinya perkaliannya 50 die stabil coin. Nah, nilai dari itu maka akan dikonverter ke Porscoin. Kalau teman-teman melakukan dalam hal setting penerimaan bonusnya menggunakan Meta Porscoin. Jadi dalam hal penerimaan reward dari program Universe, teman-teman bisa melakukan perubahan settingan dalam hal apa yang ingin kita terima. Ya. Nah, jadi teman-teman bisa menerima 100% die stabil coin atau 100% Meta Porscoin. Jadi kalau memang teman-teman memahami bahwa Porscoin mempunyai masa depan dalam hal nilai, maka teman-teman bisa melakukan atau mendapatkan Porscoin ini melalui program network. Tinggal setting 100%. Maka semuanya bonusnya adalah berupa Porscoin nantinya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat ya pendapatan secara keseluruhan dari Matrix ini nantinya di menu dashboardnya masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman juga bisa memilih opsi, yaitu 50-50. Itu artinya dari 15% bonus yang kita terima di setiap titik Matrix, maka akan dibagi 2. Satu bonusnya masuk berupa Porscoin, kemudian satu lagi berupa die stabil coin. Itu bisa dilakukan. Nah, beberapa kasus mitranya Power Team terkadang tidak memahami tentang penerimaan bonus. Karena terkadang pada saat kita mengaktifkan tier, itu settingannya langsung Meta Porscoin. Sehingga seolah-olah tier programnya tidak menghasilkan, tapi ternyata dia sudah banyak mengumpulkan aset potensial Meta Porscoin. Karena settingannya 100% penerimaan Meta Porscoin. Nah, teman-teman harus memastikannya di akunnya masing-masing dengan cara klik menu Universe, kemudian teman-teman bisa melihat di situ ada show, klik show, nanti akan muncul. Ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja program Universe-nya, maka di tampilan pertama depan itu sudah ada menu ini, Receive Reward. Jadi teman-teman bisa setting sesuai keinginan. Nah, jadi itu cara mendapatkan Porscoin dengan membeli tier. Ya, ini cukup modalnya, di sini saya bisa tampilkan. Nah, jadi kalau berbicara tentang tier program, hanya membeli tier aja, modalnya bisa memulai dengan 50 die stabil coin. Dan 1 metik untuk alokasi gas fee. Estimasi itu 850 ribuan. Ya. Kemudian kalau untuk membeli level 2, tier aja atau program matriknya aja, networknya aja, untuk dilakukan pengembangan, teman-teman bisa mendapatkan dengan harga 100 die stabil coin. Dan seterusnya, harga level 9-nya itu 12.800 die stabil coin. Kalau dirupiahkan harganya, satu level 9 ini 299 juta lebih. Tapi kalau diakumulasi semuanya,
Contoh akumulasi itu misalnya kita ingin membeli sampai level 9. Maka biaya yang diperlukan hanya untuk membeli tir Universe Matrix itu adalah 421 jutaan rupiahnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut cara mendapatkan poros queen dengan membeli tir level Universe lengkap. Jadi lengkap ini maksudnya ini adalah full fact untuk Universe. Karena di dalam Universe itu ada dua program smart contract. Pertama adalah Matrix System Network-nya. Kemudian yang keduanya adalah Queen Set. Queen Set ini adalah paket Queen-nya. Nah, teman-teman bisa membeli dalam hal ini bersamaan di setiap levelnya. Dan ini adalah bagian dari program full fact-nya atau full dalam hal Universe-nya. Nah, jadi ini adalah rekomendasi terbaiknya. Ketika teman-teman membeli paket lengkap, dan matriknya bisa dipasarkan dan menghasilkan potensial setiap titiknya 15%, dan kita bisa atur dalam hal pendapatannya baik DAI ataupun Metaforce Queen, dan sifatnya adalah potensi ketika pasif dan pasti ketika aktif dari matriks sistemnya. Oke. Nah, selain dari itu juga teman-teman sudah mempunyai pendapatan tetap dalam hal jelas pasti ketika teman-teman membeli full fact ini pastinya akan membeli juga coin set. Nah, di dalam Queen Set itu sendiri, itu adalah kumpulan Force Queen atau paket Force Queen. Ketika teman-teman membeli level 1 dengan harga microblok yang keempat, maka teman-teman akan mendapatkan 164 misalnya. Sudah jelas teman-teman akan mendapatkan asetnya tanpa perlu menjalankan bisnisnya. Jadi, untuk teman-teman yang pasif, baik yang aktif dan pasif, jadi utamakan untuk membeli paket full fact, sangat disarankan. Karena jelas kita mendapatkan Force Queen tanpa ada potensi. Kalau beli ya jelas dapat kayak gitu. Berbeda dengan kasus ketika kita membeli tir aja, ya, karena sifat dari tir itu adalah potensi akan terjadi, akan didapatkan ketika titik terisi. Nah, untuk kepastiannya pastinya aktif. Kalau kita memasarkan tir program dan jelas kita memasarkan dan ada yang bergabung kan itu adalah kepastian. Jadi ini juga bisa menghasilkan dan pastinya penghasilan dari network itu, jaringan itu di mana-mana itu pasti lebih besar, ya. Jadi harus dipahami untuk pembelian full fact ini. Nah, bagaimana dengan harganya? Jadi di sini pastinya tidak memulai dengan 50 DAI stabil coin. Level satunya teman-teman harus memulai dengan harga 100 DAI stabil coin. 100 DAI stabil coin dengan estimasi 1 metik rupiahnya itu adalah 1.675.000-an estimasinya. Tapi tetap berlaku sesuai dengan kurs kalau teman-teman membeli di toko kripto. Nah, kalau level 2-nya 200, jadi pada intinya level yang lebih tinggi itu 2 kali lipat dari level sebelumnya. Jadi dalam hal pembelian tetap metodenya sama seperti tekstil, harus membuka level ini secara berurutan. Nggak bisa hanya membuka level 6 aja. Kalau berniat ingin membeli level 6, artinya teman-teman harus membuka level, membeli level program tersebut dari level 1, 2, 3, 4, 5, baru 6. Nah, dalam hal ini harganya adalah akumulasi ketika level 6. Ketika level 9 harga tertingginya 25.600 DAI stabil coin. Level 9 aja harganya kalau dirupiahkan sekitar 422 juta. Kalau dibeli semua level 9 ini, maka teman-teman akan mendapatkan akan mengeluarkan biaya 843 jutaan, hampir 1 miliar. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang tidak mungkin ada dana sebesar itu? Pastinya teman-teman bisa memulai dari level 1. Teman-teman bisa mengembangkan bisnis ini dan nanti dari penghasilan pemasaran level 1 dan membangun bisnis dimulai dari level 1, itu pasti menghasilkan. Maka income mulai bertumbuh, teman-teman bisa meningkatkan secara bertahap di level 2. Dan seterusnya sampai pada akhirnya kita memiliki level matrik ini semua. Nah, jadi teman-teman, bisnis ketika kita bangun, kita akan menuju ke level yang lebih tinggi. Dan itulah yang kita lakukan, Power Team lakukan. Kami tidak mengharuskan teman-teman membeli level setinggi mungkin. Tapi bagaimana caranya kita membangun bisnis ini secara bertahap sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kenapa? Ini memungkinkan untuk dikembangkan, memungkinkan ditingkatkan, dan banyak hal. Nah, kalau dulu kita mungkin tidak mempunyai harapan di dalam pengembangan bisnis pada umumnya, memulai dari level 1, ada keinginan ingin meningkatkan sampai level 9, tapi masih ada rasa was-was. Apalagi teman-teman ketika berpengalaman di dalam suatu network, ya, kekuatan dari network itu biasanya itu bubble-nya di angka 6 bulan.
Kalau udah masuk 6 bulan perjalanan bisnis suatu network, maka itu adalah sangat rawan. Dan itulah titik lemahnya network pada umumnya. Nah, Metaverse sudah melewati 6 bulan. Artinya titik itu sudah dilewati dengan sangat baik. Bahkan di angka 6 bulan kita meluncurkan beberapa program, dan bahkan kalau nggak salah di 6 bulan itu kita mendistribusikan NFT pada saat itu, seingat saya. Nah, jadi dalam perjalanan bisnis, pengalaman network saya dari 10 tahun, hampir 15 tahun, rata-rata bisnis itu berkembangnya di bawah 6 bulan. Setelah 6 bulan itu sangat sulit untuk berkembang, apalagi bisnisnya lokal. Karena kalau berbicara tentang bisnis lokal, marketnya sangat terbatas. Apalagi dengan pola pengembangan tradisional, tabel top, menghubungi orang, seberapa banyak nomor kontak kita, seberapa banyak relasi kita. Nah, dalam hal ini pastinya dengan ilmu pemasaran itu akan meningkatkan radius market. Makanya jangan heran ketika teman-teman mengaktifkan pemasaran maksimal, yang bergabung bukan hanya orang Indonesia, dan banyak kasus seperti itu. Karena Metaverse marketnya cukup luas, ada di mana-mana, dan pastinya kita bisa menjangkau itu. Nah, ini saya ingatkan kembali bahwa ini adalah harga level Universe paket lengkap. Dan kami sangat merekomendasikan untuk teman-teman ketika ingin membeli program Universe, harap membeli paket lengkap. Kenapa? Kalau teman-teman pasif terutama dan tidak mendapatkan potensial atau tier matriknya tidak menghasilkan, teman-teman bisa mengharapkan dari nilai Force Queen ini. Force Queen yang kita dapat melalui coin set itu nilainya akan bertumbuh. Contoh kasus, kalau membeli di awal, teman-teman akan mendapatkan distribusi Force Queen kan 200. Nah, kalau masuk di fase microblok yang tahap 2, dari situ aja udah jelas bahwa modal dari nilai Force Queen itu bertumbuh dan pastinya modal aja udah kembali. Nah, jadi harapannya Force Queen itu memang aset yang membutuhkan proses ya untuk listing, untuk digunakan di dalam ekosistem, tapi jelas tujuannya, arahnya, fundamentalnya. Dan yang menggerakkannya itu bukan hanya lokal area atau proyek lokal. Kalau teman-teman menjalankan suatu proyek cryptocurrency yang lokal area, yang tidak bisa menembus market global, itu dipastikan gagal. Karena tidak pernah satupun proyek cryptocurrency yang akan berkembang, itu hanya di beberapa negara tertentu. Nah, sedangkan Force Queen itu ada di ratusan negara dan banyak sekali orang yang terlibat. Jadi secara ciri-ciri, karakter cryptocurrency yang tumbuh, Force Queen itu memenuhi syarat. Nah, jadi teman-teman bisa melihat ada nggak proyek cryptocurrency yang marketnya itu antara Asia aja. Dan harganya tumbuh terus seperti itu. Dan kita belum pernah menemukan itu. Apalagi kalau seandainya ada proyek misalnya dikembangkan secara lokal melalui network dan orang yang terlibat itu adalah Indonesia aja. Ini aset digital loh, cryptocurrency. Sedangkan di Indonesia secara pemahaman cryptocurrency, aset digital itu lemah. Bagaimana kita akan meningkatkan kapasitas suatu proyek NFT, cryptocurrency, seperti itu. Nah, deteksinya gimana? Kalau kita awam, itu gampang aja. Kalau ada proyek, ya, suatu perusahaan network tertentu mengembangkan suatu aset, anggaplah aset program cryptocurrency A misalnya gitu, tinggal ketik aja how to cryptocurrency A, maka di situ akan ditampilkan apakah kripto tersebut memang dikembangkan secara global, dibahas banyak negara, menggunakan bahasa internasional. Kalau rata-rata pembahasan di YouTube, Google itu berkisaran antara seputaran Jawa, Sumatera, dan sekitar sini, berarti jelas itu adalah lokal area, dan itu sangat tidak berpotensial dalam hal masa depan. Karena sudah berapa kali kita mencoba, saya sendiri sudah mencoba untuk mengembangkan suatu cryptocurrency, tapi pengembangannya tidak bisa menembus global, maka tidak ada potensial bahwa bisnis itu akan berkembang dalam hal digital aset, ya, itu sebagai pembelajaran juga. Nah, jadi maksudnya kita bisa melihat bahwa Force Queen ini ada ciri-cirinya, ya, lengkap sekali. Secara radius market sudah tidak diragukan lagi seperti itu. Kemudian selain dua cara mendapatkan Force Queen di fase distribusi ini, teman-teman bisa melakukan pembelian tambahan atau opsional. Untuk memaksimalkan pembelian bisa melalui menu pilihan buy opsional dengan keseimbangan tier universe. Jadi teman-teman di dalam dashboardnya masing-masing itu kan ada Force Queen. Itu kalau diklik, itu teman-teman diarahkan kolom seperti ini, adisional pembelian. Ya, teman-teman bisa membeli dalam hal ini. Pastinya kita mengeluarkan 50 die stabil coin. Ini di luar dari paket lengkap ya. Ini adalah adisional tambahan. Nah, pastinya dalam hal ini setiap orang itu mempunyai haknya masing-masing untuk mendapatkan Force Queen melalui
penambahan pembelian dari menu Poroscoin ini. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan Poroscoin secara bebas. Itu pastinya ada penerapan keadilan di dalam programnya. Kalau teman-teman hanya membeli paket lengkap berupa paket level Universe level 1, maka ketika teman-teman ingin menambahkan Poroscoin-nya dengan cara membeli di menu opsional ini, adisional ini, teman-teman hanya mendapatkan hak instan dalam hal pembelian itu 50% itu masuk ke wallet. 50%-nya lagi larinya kemana? Dia masuk ke airdrop pool. Ya, airdrop pool dia akan masuk ke dalam antrian. Jadi dia akan masuk ke dalam antrian. Dan kapan akan terjadi pembelian dalam hal kita menerima Poroscoin itu tergantung dari antriannya. Kalau seandainya antriannya sedikit, ya mungkin bisa cepat. Beberapa kasus itu bisa mencapai 1 minggu, kadang lebih. Nah, sistem dalam hal airdrop pool itu akan mendahulukan yang level tinggi dulu. Jadi level tier-nya tinggi atau berkembang, timnya berkembang itu biasanya lebih cepat mendapatkan karena ada settingan atau pengaturan algoritma smart kontraknya yang memang harus dilewati. Jadi adisional pembelian ini juga mengacu kepada tier yang kita punya. Teman-teman bisa melihat, kalau mempunyai 2 tier, teman-teman bisa mendapatkan 52,5% itu masuk wallet. Ya, sisanya 47, sekian masuk airdrop. Nah, kalau berbicara tentang pembelian langsung melalui adisional pembelian ini, itu prioritasnya adalah di level 9. Jadi kalau level 9, kalau kita sudah punya level 9, ingin membeli Poroscoin melalui adisional ini, ya dia nggak ada istilah airdrop pool. Jadi 100% itu langsung masuk ke wallet. Seperti itu. Ya. Nah, jadi program ini juga nanti setelah masa distribusi selesai, ini akan menjadi program staking, ya dia akan digunakan untuk menghasilkan passive income, pengembangan arahnya ke situ. Nah, untuk sementara program ini digunakan untuk distribusi Poroscoin, ya untuk penerapan keadilan sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Nah, kemudian teman-teman harus memahami hal ini juga, inner balance. Pertama, yang perlu diketahui tentang inner balance ini hanya untuk kripto masalah, ya karena dihack. Tujuannya itu yang paling pertama. Nah, kemudian ada beberapa orang hilang kendali dalam asetnya atau walletnya. Prepaid key diketahui orang lain. Dan fungsionalnya ini masih dikembangkan, jadi belum sepenuhnya. Jadi kalau berbicara tentang fungsional, itu tujuan utamanya adalah mengarah ke sini. Tapi ini belum bisa diterapkan karena ada perlu pengembangan lebih lanjut untuk menunya. Kemudian, di inner balance ini adalah sistem smart contract yang harus dipahami, ya ini adalah smart contract. Dan pastinya ini bukan sentral aksesnya. Dan teman-teman bisa menggunakan sebagai tempat penyimpanan aset sementara. Ya, semua keuntungan bisa disimpan di inner balance untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi bisa kita menyimpan selamanya di inner balance ini. Ya, baik aset Poroscoin, kemudian nanti energi token, kemudian DAI stablecoin. Ya, kemudian semua orang bisa memilih apakah dia membutuhkan alat ini. Jadi teman-teman dalam hal inner balance, ke depannya kita bisa melakukan pengaturan. Inner balance kita fungsionalkan dengan cara non-centang atau menonaktifkan otomatis transfer bonus ke wallet. Jadi otomatis kalau kita tidak centang, dia akan transit ke inner balance. Jadi untuk keamanan juga fungsinya. Nah, selain dari itu juga teman-teman bisa melihat menu send to wallet dan deposit. Kalau send to wallet artinya ada saldo DAI di sini, ya, transit di sini. Teman-teman kemudian ingin menarik dana tersebut ke wallet pribadinya, tinggal klik send to wallet. Begitu juga deposit. Deposit itu artinya kita mempunyai saldo DAI stablecoin yang akan kita gunakan untuk pembelian program ataupun aset digital. Kita bisa menggunakan menu deposit ini sehingga saldo yang ada di wallet kita berupa DAI itu berpindah ke inner balance. Kenapa kita membeli produk berupa program atau aset digital harus deposit dulu, masukkan dulu saldonya ke inner balance untuk antisipasi supaya kelancaran dalam jaringannya lebih baik. Jadi kalau teman-teman gagal error dalam hal gagal transaksi, itu biasanya ketika DAI stablecoin-nya itu standby-nya di wallet. Tapi untuk koneksi yang lebih baik, teman-teman bisa melakukan atau memindahkan saldo DAI-nya di inner balance. Kalaupun nanti ingin ditarik kembali, tinggal send to wallet. Ya, jadi fungsionalnya untuk membeli Universe Tier, Coinset, kemudian Poroscoin. Ya, jadi saldonya disarankan masukkan ke inner balance dulu.
Kemudian Porosqueen dapat untuk sementara disimpan di Enerbalance sampai Porosqueen open market. Jadi teman-teman, dalam hal pembelian Porosqueen itu kita dapatkan pastinya. Tapi itu belum bisa masuk ke Trust Wallet. Dia transit ke Enerbalance. Jadi setiap orang yang membeli CoinSet, setiap orang yang mendapatkan Porosqueen, pasti dia masuknya ke Enerbalance. Kapan Porosqueen Enerbalance ini muncul menu deposit, menu send to wallet atau akan pindah ke Trust Wallet ketika listing atau ketika open market. Jadi nanti ini kasusnya sama seperti DAI stablecoin, multifungsi, bisa berpindah wallet, send to wallet, dan macam-macam, dan bisa digunakan untuk alat transaksi, kemudian jual beli di market eksternal, dan lain-lain. Jadi sama seperti cryptocurrency pada umumnya, tapi sekarang ini kan pasti distribusi, sehingga dia masuk ke sini, ke smart contract Enerbalance. Nah, itu adalah bagian dari materi pendekatan untuk khusus produk Porosqueen. Porosqueen adalah elemen penting dalam ekosistem Metaverse, merupakan aset potensial, sehingga pastinya bertahap kita harus mendekatkan diri, mendekatkan pemahaman dalam hal Porosqueen. Mungkin akan banyak akademi tentang Porosqueen ke depannya seiring pertumbuhannya, perkembangannya, maka di tahap awal kami telah meluncurkan pendekatan awal tentang Porosqueen di masa distribusi. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan proyek Metaverse secara umum di Indonesia. Kami juga aktif terhubung dengan global internasional, mengikuti perkembangan yang terbaik, ya, kemudahan yang terbaik yang bisa kita jalankan dalam bisnis seperti apa. Kami juga selalu ya menyampaikan, memikirkan bagaimana kita nyaman di dalam suatu bisnis, ya. Nah, jadi harapannya apa yang kita lakukan selama ini, baik dari pre-umum, akademi, itu akan terus berlanjut. Akan terus berlanjut, dan kita akan meningkatkan kapasitas terus-menerus melalui pola akademi seperti ini, ngumpul bareng seperti ini. Nah, setelah sesi materi ini, seperti biasa, pastinya kita ada sesi tanya-jawab nantinya. Teman-teman juga bisa bebas bertanya dalam hal ini, tidak harus sesuai tema, bebas. Sifatnya ngobrol santai aja dalam hal kita sharing, hal positif untuk menambah wawasan, saling menutupi, saling melengkapi. Ya teman-teman, harapannya bisa aktif di dalam forum diskusinya setelah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Bang Haris. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kensi atas presentasinya. Dan sembari menunggu tanya jawab, marilah kita setel videonya Mr. Rado bersama-sama.